Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. All New Xenia 13 RMT ADS. All New Xenia diluncurkan dengan membawa slogan baru yakni The Next Level. Kali ini All New Xenia hadir dengan berbagai pilihan varian. Salah satunya adalah All New Xenia 13 RMT ADS. Berikut ini spesifikasi dari Daihatsu All New Xenia 13 RMT ADS. Menurut Afrizal Ade Febriansyah, Supervisor Tunas Daihatsu Hajimena, All New Xenia kini tampil lebih elegan dan futuristik. Bahkan Daihatsu mengklaim mobil ini sebagai MPV paling inovatif, multifungsi dan nyaman untuk keluarga Indonesia. All New Xenia hadir jauh berbeda dengan edisi yang sebelumnya. Untuk tipe 13 MT ADS mengusung konsep Astra Daihatsu Styling. ADS sendiri merupakan desain khusus yang dipasang Daihatsu terhadap sejumlah produk tertentu. Sisi eksterior All New Xenia 13 MT ADS menghadirkan desain body kit dengan garis merah khas desain ADS. Pada bagian panel lampu dan penerangan, All New Xenia dibalut LED pada bagian depan hingga belakang. All New Xenia sekarang hadir dengan lampu-lampu LED. Ukuran pelek juga lebih besar, sebelumnya diameternya 14 inch, sekarang 15 inch. Di bagian interior, mobil ini memberikan head unit LED 9 inch serta sudah bisa terhubung dengan ponsel pintar. Head unitnya lebih besar, ukuran 9 inch dan bisa tersambung dengan smartphone. Di balik kap mesin, All New Xenia 13 MT ADS mengusung mesin berkode 1 NRVE DOG Dual VVTi berkapasitas 1329 cc 4 silinder. Mesin tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 97,9 PS dengan torsi 12,4 kg per meter. Sementara itu, Afrizal menambahkan jika mobil All New Xenia terbaru kini sudah bisa dibeli di semua dealer Daihatsu di Lampung. Masalah harga All New Xenia 13 RMT ADS terbaru di dealer Tunas Daihatsu Hajimena dibanderol senilai Rp214.500.000. Mobil ini sendiri bisa dibeli secara cash ataupun kredit dengan besaran DP minimal senilai 15% dari harga mobil. Itulah info mobil terbaru spesifikasi Daihatsu All New Xenia 13 RMT ADS. Berita selanjutnya, Mitsubishi New Xpander Cross Facelift MPV andalan. Penghujung tahun 2021, pabrikan otomotif Mitsubishi baru saja melakukan perbuahan facelift pada mobil MPV andalannya Xpander Cross. Xpander Cross merupakan satu di antara produk Mitsubishi yang menjadi andalan untuk bersaing dengan produk pabrikan lainnya di kelas mobil MPV. Spesifikasi Mitsubishi New Xpander Cross Facelift kini tampil lebih gagah dan maskulin dengan dukungan fitur tambahan modern. Dari sisi dimensi, New Xpander memiliki panjang 4.500 mm, lebar 1.800 mm, wheelbase 1.750 mm, serta ground clearance-nya yakni 220 mm. Pada bagian dapur pacu, New Xpander mengusung mesin bensin berkapasitas 1.499 cc. Dengan mesin tersebut, New Xpander Cross bisa menghasilkan tenaga sebesar 105 PS dengan torsi sebesar 141 Nm. Menurut Vina Permana, sales eksekutif Mitsubishi Budi Berlian, transmisi New Xpander kini mengalami perubahan. MPV andalan Mitsubishi ini kini menyediakan dua pilihan transmisi, yakni manual dan CVT. Sebelumnya Xpander Cross menggunakan transmisi manual dan otomatis konvensional. Sekarang yang otomatis sudah diganti dengan CVT. Dari tampilan eksterior, Vina mengatakan New Xpander Cross tidak mengalami perubahan yang berarti dari versi sebelumnya. Kalau dari sisi eksterior, Xpander Cross tidak banyak mengalami perubahan. Hanya saja sekarang lampu-lampu Xpander Cross sudah LED. Namun bagian interior Mitsubishi New Xpander Cross kini berkesan lebih mewah serta didukung berbagai fitur canggih dan modern. Mitsubishi New Xpander Cross menggunakan teknologi start-stop engine yang membuatnya semakin terkesan modern. Pada bagian dashboard dan bagian dalam pintu New Xpander Cross kini sudah dilapisi oleh panel kulit.
Head unitnya Mitsubishi New Xpander Cross pun lebih besar dari generasi sebelumnya, yakni LED berukuran 9 inch. Selain itu, New Xpander Cross juga sudah dilengkapi teknologi Cruise Control, ada juga fitur pendukung lainnya berupa Hill Start Assist, serta sistem pengereman Electric Parking Brake. Pada mobil ini juga sudah terpasang kamera mundur untuk memudahkan pengemudi bermanuver dalam keadaan tertentu. Di dalam kabin sudah terdapat slot charger untuk mempermudah penumpang mengisi daya ponsel mulai dari bagian depan, tengah hingga bangku belakang. Adapun pilihan varian dari New Mitsubishi Xpander Cross yakni Xpander versi manual, CVT dan juga premium. Mitsubishi Xpander Cross di dealer Budi Berlian Haji Mena dibanderol mulai dari harga 303 jutaan sampai 328 jutaan. Demikian spesifikasi Mitsubishi Xpander Cross Facelift. Berita selanjutnya, all new Toyota Avanza generasi terbaru. Mobil Toyota Avanza merupakan mobil jenis MPV yang laris manis di pasaran tanah air. Pabrikan Toyota pun terus memperbarui dengan menambah fitur dan teknologi terbaru pada mobil all new Avanza keluaran terbaru ini. Bahkan peluncurannya yang pada Oktober lalu berhasil menarik perhatian para konsumen mobil segmen multi-purpose vehicle atau MPV murah. Berikut spesifikasi dan fitur all new Toyota Avanza generasi terbaru ini. Dari segi penampilan, visual new Avanza hadir dengan kesan yang lebih stylish dan modern. Hal tersebut dapat dilihat dari desain bumper depannya yang tampak tegas berkat grille trapezoid berwarna hitam. Di sampingnya juga terpasang headlamp yang sudah berteknologi LED. Pada tipe tertinggi, perubahan desain depan juga tampak dari desain fog lamp-nya. Rear combination with back door lamp juga terpasang pada mobil ini. Sama seperti headlamp, lampu tersebut juga sudah berteknologi LED. Selain itu, saat memasuki area dalam all new Toyota Avanza, MPV tersebut juga tampil dengan kesan yang mewah. Hal itu tampak dari dashboardnya yang didukung dengan beragam kecanggihan teknologi pada mobil ini. Misalnya ada mode long sofa yang memberikan kenyamanan berkendara. Mode itu juga akan memberikan ruang yang lapang serta cocok untuk para keluarga. MPV 7-seater ini kini menggunakan head unit berlayar sentuh. Namun tidak semua varian mobil yang dijual memiliki ukuran head unit yang sama. Pada tipe 15G, layarnya berukuran 9 inci yang telah didukung dengan sistem audio radio, USB, dan Bluetooth. Sementara pada varian 13IMT, ukuran head unit lebih kecil yakni hanya 7 inci. Performa all new Toyota Avanza didukung dengan mesin berukuran 1300 cc dan 1500 cc. Pada mesin 1300 cc, mobil ini dapat menyemburkan tenaga hingga 98 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi puncak sehingga 12,4 kgm pada putaran 4200 rpm. Sementara pada mesin berkapasitas 1500 cc, New Toyota dapat melaju dengan kecepatan hingga 106 PS dan torsi maksimal 14 kgm. Tenaga kedua mesin tersebut disalurkan melalui dua pilihan transmisi yakni manual dengan 5 percepatan dan CVT. Untuk bahan bakar, Toyota membekali mesinnya dengan electronic full injection yang akan menghemat emisi bahan bakar. Lalu kendaraan ini juga dibekali dengan beragam fitur keselamatan yang mumpuni. Di antaranya rem ABS, EBD, BA yang dapat memaksimalkan sistem pengereman di area yang licin. Ada juga fitur VSC guna menjaga kendaraan tetap stabil ketika bermanuver cepat di tikungan. Tak hanya itu, ketika mobil melalui area tanjakan, mobil ini tidak akan mundur berkat adanya fitur Hill Start Assist. Terdapat pula fitur Rear Crossing Traffic Alert untuk memperingatkan pengendara terkait dengan potensi tabrakan ketika mundur. Selain itu, fitur Blind Spot Monitoring akan membantu memberikan sinyal terkait dengan adanya kendaraan lain yang mendekat saat berada di area blind spot. Berita selanjutnya, tips memilih velg mobil. Bagi Anda yang bosan dengan pelek standar pabrikan, saat ini sudah banyak tersedia pelek aftermarket di pasaran. Namun jangan salah pilih pelek, jika salah membeli pelek tentunya akan mengurangi kenyamanan penumpang.
Berikut tips memilih pelek yang cocok untuk mobil Anda. Ricky Ricardo, pemilik bengkel Lois Ban dan Pelek yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, setiap kendaraan pasti memiliki batas beban maksimum. Mengganti pelek yang tidak sesuai ukuran standar dapat membuat kendaraan tidak stabil. Sesuaikan jenis dan ukuran pelek dengan mobil agar tetap stabil. Kalau mau mengganti pelek ukuran yang lebih besar, jangan sampai offside atau melebihi batas. Pasalnya, mengganti pelek mobil dengan diameter lebih besar akan membuat jarak kendaraan dengan tanah lebih tinggi. Hal itu dapat menyebabkan ban berimpitan dengan fender atau spakbor. Jika pelek terlalu lebar, resiko bibir pelek atau ban menyentuh bagian dalam fender. Selain itu, kata Ricky, bobot pelek juga cukup berpengaruh terhadap performa mobil. Semakin berat pelek maka akan mengurangi performa dari mobil. Akan tetapi, bobot bukanlah faktor utama yang menentukan kualitas pelek. Tapi kualitas pelek juga bukan ditentukan beratnya karena setiap produsen pelek pasti punya standarnya masing-masing. Model atau jenis pelek yang dipilih juga cukup mempengaruhi tampilan mobil. Menurutnya, pemilik dianjurkan untuk lebih mengutamakan fungsi dan kenyamanan berkendara. Model pelek itu banyak, tinggal sesuaikan saja dengan konsep mobil yang diinginkan. Tapi jangan sampai hanya karena model pelek yang bagus, kita mengabaikan fungsi dari pelek tersebut. Berita selanjutnya, kenali istilah sunroof, moonroof, dan panoramic roof. Bagi pecinta otomotif, khususnya mobil, pasti sering mendengar istilah sunroof, moonroof, dan panoramic roof. Ketiga fitur tambahan pada mobil itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memperluas pandangan. Tapi tahukah Anda apa perbedaan sunroof, moonroof, dan panoramic roof? Berikut penjelasan dari Topan, pemilik bengkel mobil RG Custom yang berlokasi di Jalan Pulau Madura, Wai Halim, Bandar Lampung. Menurut Topan, perbedaan sunroof, moonroof, dan panoramic roof adalah terletak pada cara kerjanya. Akan tetapi ketiganya tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu melihat pemandangan yang ada di atas mobil. Sebenarnya fungsinya sama saja, cuma bedanya adalah di cara kerjanya. Topan pun menjelaskan jika sunroof dan moonroof merupakan jendela atau kaca di atap mobil yang mampu membentuk sudut tertentu ketika dibuka. Selain untuk menikmati pemandangan yang berada di atas mobil, sunroof dan moonroof juga berguna untuk sirkulasi udara semakin baik di dalam mobil. Pada sunroof, bagian belakang sunroof akan naik saat dibuka. Hal itu sama persis seperti sistem yang digunakan pada ventilasi bus kota zaman dahulu. Sedangkan untuk moonroof memiliki rel yang berfungsi untuk menggerakkan kaca. Moonroof akan masuk ke dalam kaca ketika dibuka sehingga pandangan semakin luas dan ruang sirkulasi udara juga semakin lega. Jadi kalau sunroof itu kacanya naik ke atas, tapi kalau moonroof kacanya masuk ke dalam. Sementara itu, Topan juga menjelaskan salah satu fitur yang hampir menyerupai keduanya, yakni panoramic roof. Panoramic roof merupakan jenis kaca atap yang berukuran cukup besar, bahkan bisa hampir sebesar atap mobil. Namun panoramic roof hanya sebuah kaca yang terbentang di atap mobil, namun tidak dapat dibuka. Panoramic roof juga tidak dapat bergerak seperti sunroof ataupun moonroof. Panoramic roof kacanya tidak bisa dibuka, yang bisa dibuka hanya atap atau penutup bawahnya saja. Itulah penjelasan mengenai perbedaan sunroof, moonroof, dan panoramic roof. Baiklah Tribuners, itulah berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.